Shalom, saudara. Kita bersyukur karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, apa kabar? Semoga kita semua dalam pertolongan Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bertemu dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kasih sayang-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan limpahkan di hidup kami. Kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman Tuhan. Mohon urapilah hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan bisa melakukannya. Mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Markus pasal 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus sedang berada di Kapernaum dalam sebuah rumah, sedang mengajar, memberitakan Injil, memberitakan firman kepada orang banyak. Rumah itu penuh dengan orang. Sementara Tuhan Yesus mengajar, tiba-tiba ada seorang lumpuh digotong oleh 4 temannya datang di depan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka Tuhan Yesus melakukan tindakan menyembuhkan orang lumpuh itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, mau dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat hati dan pikiran dari 4 orang ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Mereka yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kuasa, ada mujizat untuk kesembuhan. Iman inilah yang menggerakkan mereka berempat untuk bersatu, untuk bersama, mau peduli, mau menolong orang yang sakit lumpuh. Mereka bersepakat untuk bersama-sama dalam satu tujuan, menolong orang. Sehingga orang itu bisa mereka bawa berjumpa dengan Tuhan Yesus, mendapat kesembuhan, supaya bisa hidup normal, menikmati kehidupan bersama keluarga. Saudaraku, wujud iman dari 4 orang ini adalah menggotong orang yang sakit dari rumah di sebuah tilam dan membawa kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka berusaha bagaimana bisa sampai kepada Tuhan Yesus, karena mereka tidak bisa masuk oleh karena rumah itu penuh dengan orang. Mereka berusaha membongkar atap rumah supaya orang lumpuh itu bisa berada di depan Tuhan Yesus. Tindakan berikutnya, mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan begitu hati-hati dan penuh perhitungan, sehingga selamat tiba di depan Tuhan Yesus. Wujud iman dari keempat orang ini adalah mereka telah berbuat kasih bagi saudara yang sedang sakit, yang lumpuh. Dan pada akhirnya, pada ayat 12 dijelaskan, orang lumpuh itu bangun, berjalan, mengangkat tempat tidurnya di hadapan orang banyak, dan semua orang memuliakan Allah. Tuhan Yesus satu-satunya dokter di atas segala dokter yang memberikan kesembuhan atas orang lumpuh ini. Saudaraku, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita? Bahwa kita dipanggil untuk meneladani sikap 4 orang. Mereka adalah pahlawan iman bagi si lumpuh. Mereka telah menjadi berkat bagi si lumpuh.
mereka telah mengasihinya. Di sekitar kita banyak kelumpuhan jasmani dan rohani. Kita terpanggil untuk menjadi berkat. Saudara-saudara kita yang sakit, mari kita dipanggil untuk jadi berkat, melakukan kasih kepada mereka. Bagi saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dengan kuasa dosa, beratnya beban hidup, sehingga belum bisa datang kepada Tuhan Yesus, mari saya dan saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Hidup kita jadi berkat. Kita mau membawa kasih kepada mereka, supaya mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan mereka boleh diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, kiranya firman Tuhan ini bertumbuh baik dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Mengakhiri perenungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh melakukan kasih. Bapa, hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, kami serahkan kepada Tuhan. Mohon berikan kami kesehatan dan keselamatan selalu. Segala aktivitas kerja usaha kami, mohon berkat-Mu sehingga berhasil dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa pendidikan pertumbuhan anak-anak kami, mohon pertolongan Tuhan supaya tumbuh dengan sehat dan berhasil dalam studi. Saudara kami yang sakit, kiranya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Saudara kami yang berduka, Tuhan Yesus menjadi penghibur sejati. Bagi ibu janda, anak yatim piatu, duda, Tuhan hadirlah berkat-Mu nyata bagi mereka. Pemerintah kami, Tuhan campur tangan supaya sukses dalam pemerintahan. Mohon ampun segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Jalanilah hidup dengan penuh iman. Berkat Tuhan tersedia bagi saya dan saudara.